Halo sahabat YouTube semua, jumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan beberapa hari yang lalu saya sudah membagikan beberapa video yang terkait dengan kegiatan guru belajar. Terima kasih untuk teman-teman atau sobat semua yang sudah berkunjung dan sudah menyaksikan video saya. Hari ini kita masih membahas tentang kegiatan guru belajar, dan pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai di kegiatan kupas tuntas untuk kuis topik 1 sampai topik 6, dan saat ini kita akan masuk ke kegiatan puncak pada kegiatan tahap 1 yaitu BIMTEK. Kegiatannya adalah asesmen pasca program tahap 1 atau kegiatan post-test. Ya, untuk sobat semua yang ingin masih menyaksikan video lainnya yang pada kegiatan sebelumnya, saya sudah tampilkan semua pada deskripsi video ini. Teman-teman bisa klik pada deskripsi video untuk menyaksikan beberapa video yang sudah saya bagikan sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang masih belum mendaftar kegiatan guru belajar, masih ada terbuka kesempatan untuk angkatan 3 dan angkatan keempat. Ya baik sobat semua, kita akan mulai asesmen pasca program tahap satunya. Kita start quiz. Pertanyaan pertama, ya sebelum kita akan bahas satu persatu, mungkin saya akan sampaikan untuk pembahasan ini saya akan persingkat karena masalah durasi. Saya akan langsung selesaikan untuk 50 pertanyaan. Jadi saya akan bacakan pertanyaannya kemudian langsung pembahasannya. Baik, kita lanjut. Soal pertama, pembelajaran yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Anda dapat menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan aktivitas. Jawaban yang benar adalah pembelajaran penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan alat makan. Dan next, soal yang kedua. Ya, untuk soal nomor 2, ketika pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah, jawaban yang tepat adalah mengumpulkan informasi mengenai kesiapan orang tua dan peserta didik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Kelebihan merancang sumber belajar sendiri adalah, ada beberapa opsi. Jawaban yang tepat adalah sesuai dengan rencana pembelajaran, gaya mengajar guru, dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat. Seorang guru akan melakukan asesmen diagnosis sebelum mengajar materi baru. Pada tahap persiapan, guru tersebut menyusun 10 soal sederhana. Bagaimanakah pemilihan soal yang sebaiknya dilakukan? Jawaban yang tepat adalah yang kedua, yaitu 8 soal dari materi prasyarat dasar dan 2 soal pada materi yang akan diajarkan. Selanjutnya untuk soal yang kelima, jawaban yang tepat adalah mendapatkan informasi dari peserta didik sebagai laporan akhir proses pembelajaran. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke nomor 6. Definisi dari media pembelajaran adalah, jawaban yang tepat adalah yang ketiga, yaitu sesuatu yang bisa digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik dalam belajar. Dan next untuk pertanyaan ke-7. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh ada aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Prinsip pembelajaran sinkron adalah, jawaban yang tepat yaitu dalam pembelajaran ini guru dapat melihat langsung pemahaman murid atau keterampilan komunikasi saat itu juga. Kata kuncinya adalah di sinkron. Dan next untuk pertanyaan ke-8. Selain memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui cara memilih tantangan. Pilihan yang tepat adalah menyusun jadwal belajar bersama anak. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-9. Guru Irina adalah seorang guru kelas 3 di awal tahun ajaran baru. Guru Irina memulai kelas meminta siswa bercerita dengan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kabar kamu hari ini? Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama berada di rumah? Kegiatan atau tugas apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kamu dapat kemarin? Dari opsi ini yang paling tepat adalah pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Selanjutnya, mengumpulkan tugas pembelajaran melalui email, Google Drive, atau mengirim melalui aplikasi WhatsApp merupakan jenis aktivitas pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah daring asinkron, karena pertama ini menggunakan aplikasi WhatsApp atau yang lainnya dan dilakukan tidak pada kondisi waktu tertentu sehingga disebut dengan asinkron. Kita next pertanyaan ke-11. Setelah melakukan asesmen diagnosis berkala, hal apa yang dapat dilakukan guru selama proses pembelajaran? Ya, jawaban yang tepat adalah guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan 12. Kurikulum dalam kondisi khusus merupakan, yang betul adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional.
Ya baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 13. Sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh, Guru Aben terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua murid di beberapa kesempatan. Guru Aben menjelaskan tentang tujuan dan proses pembelajaran jarak jauh lewat video tutorial dan infografis. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan 5M, yaitu memahami konsep. Kita pilih. Kemudian kita next, pertanyaan ke-14. Di tahun ajaran baru, Guru Wendy ditugaskan menjadi wali kelas 4 SD. Sebelum tahun ajaran dimulai, Guru Wendy mempersiapkan banyak hal untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah mempersiapkan soal-soal yang terdiri dari materi pembelajaran kelas 4 semester 1 dan beberapa materi dari kelas 3 dan 2. Kegiatan ini merupakan tahapan karena kata kuncinya adalah mempersiapkan banyak hal, maka itu termasuk dalam kegiatan persiapan asesmen diagnosis kognitif awal. Selanjutnya pertanyaan 15. Saat melakukan pembelajaran dari rumah, seorang anak mulai merasa bosan. Untuk melanjutkan pembelajaran sementara, LKS yang harus dikerjakan cukup banyak. Apa yang sebaiknya dilakukan? Yang tepat adalah memanfaatkan hal-hal yang menjadi minat anak untuk dijadikan konten belajar. Selanjutnya pertanyaan 16. Apa tujuan dilakukannya asesmen diagnosis? Ya, yang tepat jawabannya adalah yang keempat, yaitu mengidentifikasi kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Selanjutnya, penggunaan media belajar seperti tape recorder, radio, dan telepon merupakan media belajar yang berjenis audio. Dan next, untuk soal nomor 18, berikut ini yang merupakan tujuan utama dari pendidikan adalah, yang tepat adalah kompetensi. Dan next, untuk pertanyaan ke-19, setelah melakukan asesmen diagnosis kognitif awal, Isma, seorang siswa kelas 5, memiliki hasil asesmen dengan nilai 1 semester di bawah rata-rata kelas. Dari pernyataan tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh guru kelas 5 adalah jawaban yang tepat, yaitu mengelompokkan siswa dengan nilai di bawah rata-rata kelas untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Kita lanjut ke soal nomor 20. Guru ini akan mengajarkan pembelajaran matematika menggunakan bangun ruang. Guru ini menyiapkan sebuah kubus, kawat, dan penggaris dengan ukuran yang telah ditetapkan. Dari ilustrasi tersebut, manakah yang termasuk media belajar? Media belajar yang tepat adalah kubus dan kawat yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran. 21. 4 kemampuan yang menandai penguasaan kompetensi pada siswa adalah, yang tepat adalah yang pertama, yaitu menalar, siap hidup, kemandirian, dan ujian bermakna. Mengapa KI dan KD perlu diselaraskan? Pertanyaan nomor 22. Jawaban yang tepat adalah agar sejalan dengan kebutuhan atau kondisi murid. Konsep utama pembelajaran terpadu atau blended adalah, dari sini jawaban yang tepat adalah yang kedua, yaitu pembelajaran berpusat pada murid, di mana murid belajar sumber belajar secara daring maupun luring. Dan next, untuk pertanyaan nomor 24, melakukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik termasuk dalam cara 5M, yaitu memanusiakan hubungan. 25. Dalam melakukan persiapan asesmen diagnosis non-kognitif awal, Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti, dan 4 opsi ini yang tepat adalah, apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Yaitu pilihan yang ketiga. Pertanyaan nomor 26. Asesmen diagnosis berkala termasuk asesmen, yaitu asesmen formatif. Kita next, pertanyaan nomor 27. Dari pilihan berikut ini, manakah siklus asesmen di awal pembelajaran yang tepat? Yang betul adalah asesmen non-kognitif, asesmen kognitif, dan tindak lanjut dan evaluasi. Dari pilihan berikut ini, manakah aktivitas yang dilakukan guru pada tahap pengolahan hasil asesmen? Kata kuncinya adalah pada tahap pengolahan hasil asesmen. Maka yang tepat adalah yang ketiga, yaitu melakukan penilaian untuk masing-masing peserta didik dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar dan nilai 0 apabila jawaban salah. Kita lanjut untuk pertanyaan ke-29. Penggunaan televisi dan radio merupakan media dalam pembelajaran jarak jauh model. Ini ada beberapa pilihan, yang tepat adalah yaitu luar jaringan atau offline. Pertanyaan nomor 30. Di dalam kelas, Guru Ani menggunakan media belajar audio visual karena menyadari peserta didiknya memiliki gaya belajar yang berbeda. Pemilihan media belajar yang dilakukan oleh Guru Ani berdasarkan pada yang tepat adalah karakteristik peserta didik. Selanjutnya pertanyaan nomor 31. Manakah di antara pengalaman belajar berikut yang lebih efektif dan memberikan informasi lebih banyak untuk peserta didik?
melihat simulasi, melihat pameran, berpartisipasi dalam workshop, dan melakukan simulasi. Pada dalam melakukan simulasi. 32. Pembelajaran jarak jauh merupakan yang tepat adalah pilihan yang keempat, yaitu pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kondisi murid meski tidak selalu bisa bertatap muka antara guru dan murid. Soal nomor 33, kita diberikan informasi tentang kompetensi atau KD 3 dan KD 4. Di bawahnya dikasih KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pertanyaannya adalah, tabel di atas merupakan KI dan KD kelas 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah menentukan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan pada KD 3 dan 4, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Opsi yang tepat dilakukan adalah menentukan cakupan materi dan bahan pembelajaran siswa. Kita lanjut ke pertanyaan 34. Hasil asesmen diagnosis yang dilakukan Guru Roni menunjukkan bahwa peserta didiknya merasa bosan belajar dari rumah. Mengetahui hal tersebut, Guru Roni berdiskusi dengan orang tua dan peserta didik untuk mencari solusi. Berdasarkan pernyataan di atas, cara 5M yang dilakukan oleh Guru Roni adalah, jawaban yang tepat adalah membangun keberlanjutan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 35. Salah satu prinsip utama pembelajaran jarak jauh yang harus dipahami oleh guru adalah, yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya pertanyaan 36. Sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jumlah rombongan belajar yang banyak membuat sekolah harus membagi peserta didik bergiliran hadir selama 3 hari di sekolah. Di sisi lain, guru merasa waktu yang diberikan masih kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, manakah langkah yang dapat dipilih oleh guru tersebut? Yang tepat adalah menambah waktu pembelajaran lewat internet atau pemberian lembar kerja atau modul sebagai pendukung. Pertanyaan nomor 37. Dalam menghadapi situasi darurat wabah COVID-19, pembelajaran jarak jauh harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya banyak kendala atau kesulitan terjadi. Oleh karena itu, hal yang penting yang harus dilakukan adalah, yaitu mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan peserta didik. Selanjutnya untuk pertanyaan 38 masih kita disajikan KI 3 yaitu pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Di bawahnya ada KD 3.5 dan KD 4.5. Kenyataannya bahwa guru prima akan mengajar materi listrik untuk kelas 6 sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam tabel di atas. Sebelumnya, guru prima melakukan asesmen diagnosis dan mendapat informasi bahwa ada orang tua murid yang bekerja di perusahaan listrik negara atau PLN dan memiliki waktu luang. Dari informasi tersebut, manakah aktivitas pembelajaran yang cocok diterapkan oleh guru prima? Jawaban yang tepat adalah membuat acara talkshow bersama orang tua murid yang bekerja di PLN. Kapan? Kita lanjut ke 39. Guru Joni mengajar di kelas 1 SD. Di awal pertemuan, Guru Joni menanyakan perasaan dan keadaan siswanya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Guru Joni sedang melakukan tahap, maka yang tepat adalah pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Soal nomor 40, asesmen diagnosis berkala merupakan asesmen formatif berdasarkan tujuan dan prinsipnya. Hal ini terkait dengan, jawaban yang tepat adalah pemeriksaan kemampuan belajar peserta didik untuk membantu proses belajar. Perhatikan daftar di bawah ini, memberikan komentar atau masukan dari tugas yang dikerjakan peserta didik, membuat instruksi tugas yang mudah dipahami, memperbanyak asesmen formatif. Tergolong dalam cara 5M manakah pernyataan di atas? Kata kuncinya adalah memberikan komentar atau masukan dari tugas yang dikerjakan. Maka di sini adalah termasuk dalam 5M, yaitu membangun keberlanjutan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 42. Guru Budi memberikan tugas menulis kebudayaan daerah pada peserta didiknya. Untuk mengerjakan tugas tersebut, peserta didik diminta untuk mewawancarai orang tuanya masing-masing. Pembelajaran tersebut termasuk dalam proses memperoleh informasi dengan sumber belajar. Jawaban yang tepat adalah sumber belajar dari orang. Selanjutnya 43. Guru Tia telah melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif awal. Adit seorang siswa memiliki nilai tinggi pada asesmen diagnosis kognitif. Namun pada asesmen diagnosis non-kognitif, Adit mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai kegiatan pembelajaran jarak jauh yang gurunya berikan. Maka tindak lanjut yang dilakukan adalah, yaitu pilihan yang kedua, berdiskusi dengan Adit dan orang tuanya terkait kendala yang dihadapi Adit. Kita langsung ke pertanyaan 44. Selama pembelajaran jarak jauh, Guru Dinda menerima banyak keluhan dari orang tua yang mengalami kesulitan mendampingi anak
belajar. Selain itu, setiap kelas daring, Guru Dinda merasa bahwa peserta didiknya bosan dan kesulitan memahami materi. Permasalahan tersebut dapat dihindari jika Guru Dinda melakukan yang tepat adalah yang ketiga, yaitu asesmen diagnosis awal. 45. Guru ambil mengajar di daerah pedesaan, tidak semua orang tuanya memiliki gawai atau telepon pintar, televisi, dan radio. Model pembelajaran jarak jauh manakah yang sebaiknya digunakan oleh Guru Amir? Yaitu yang ketiga, yaitu membentuk model kelas luring berkelompok kecil. Selanjutnya pertanyaan 46. Guru Adi memberikan tugas proyek secara berkelompok dengan jangka waktu pengerjaan 1 bulan. Selama proyek berlangsung, Guru Adi meminta peserta didik untuk memberikan laporan setiap minggu. Guru Adi juga memberikan komentar dan masukan di laporan mingguan peserta didik. Dari cerita di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan Guru Adi berbasis, jawaban yang tepat adalah berbasis konten. Pertanyaan nomor 47. Tujuan dari asesmen diagnosis di awal pembelajaran adalah, jawaban yang tepat adalah memonitor perkembangan non-kognitif dan kognitif siswa untuk memenuhi target capaian belajar. Selanjutnya pertanyaan nomor 48. Mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar oleh peserta didik terkait capaian kurikulum merupakan kategori. Jawaban yang tepat adalah yang keempat, yaitu asesmen terhadap belajar. Soal nomor 49. Definisi dari pengetahuan konten adalah, jawaban yang tepat adalah yang keempat, yaitu pengetahuan mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari. Kita akan sampai ke pertanyaan yang terakhir, yaitu soal nomor 50. Pekan lalu Guru Adit memberikan tugas membuat laporan kepada peserta didik yang dapat mereka kerjakan dari rumah. Dari laporan yang sudah terkumpul, Guru Adit memberikan komentar dan masukan untuk masing-masing peserta didik. Cara 5M yang diterapkan Guru Adit adalah, jawaban yang tepat adalah membangun keberlanjutan. Kita akan lihat hasilnya. Kita finish quiz. Di sini tertulis hasilnya adalah 45 soal benar dari 50 soal. Maka nilai yang saya dapatkan adalah 90 atau 90 dari 100 poin atau 90%. Di sini ada tulisan selamat Anda telah dinyatakan lulus dalam kegiatan tahap 1, yaitu kegiatan BIMTEK ini. Kemudian untuk sertifikatnya bisa diunduh nanti di halaman gurubelajar.kemdikbud.go.id atau klik pada tulisan halaman. Untuk kegiatan unduh sertifikat nanti akan saya buatkan video khususnya, sekaligus juga untuk menjawab beberapa pertanyaan kendala teknis yang mungkin teman-teman alami selama ini. Saya akan buatkan video dan saya akan upload pada channel YouTube saya. Baik sobat semua, demikian video YouTube saya kali ini. Semoga tetap membantu teman-teman semua. Dan terima kasih telah selalu berkunjung ke channel saya. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat.